pertama-tama saya izinkan saya menyampaikan apa sih isu yang ada di industri kesehatan khususnya di dunia saat ini. Pertama bahwa healthcare ecosystem ini sudah menuntut adanya patient experience sebagai salah satu tujuan utama pelayanan yang ada di industri kesehatan. Ada dua hal dari McKinsey kami ambil, analisis McKinsey bahwa ke depan adalah bagaimana advanced analytics itu berperan dalam ekosistem kesehatan. Yang kedua, bagaimana healthcare plan platform yang tadi sudah disampaikan dari para pembicara bahwa perlu adanya satu platform yang memang mengintegrasikan keseluruhan data-data tadi untuk di analitik dan masuk kepada proses machine learning yang akan kita jalani bersama di dunia ini untuk memberikan satu keunggulan bagi pelayanan kesehatan di masyarakat. Jadi ada 3 poin utama di advanced analytic, di mana financial data yang juga menunjang dari jalannya operasional bisnisnya itu sendiri, termasuk juga bagaimana provider generate datanya, jadi bagaimana institusi kesehatan yang tadi disampaikan, baik farmasi maupun rumah sakit dan beberapa player di industri kesehatan itu dapat terintegrasi untuk menghasilkan satu data kesehatan yang menuju pada electronic health record, di mana ke depan bagaimana setiap pasien itu memiliki plan atas pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari yang bisa diaktifkan dengan track daily life activities menggunakan IoT maupun wearables yang sudah ada di dunia saat ini. Di sebelah kanan kita bisa melihat bagaimana healthcare issue. Ada 6 poin utama yang bisa saya ambil di sini dari Deloitte Analysis, saya bisa sampaikan. Yang pertama tadi digital transformasi dan interoperability data itu sudah pada masanya yang harus kita jalani bersama. Seperti diketahui bahwa Kementerian Kesehatan selaku regulasi kesehatan juga tengah melakukan satu upaya mengintegrasikan data medis dari seluruh warga negara Indonesia ke dalam satu mesin integrasi yang memang diharapkan nanti akan berimpact kepada socio-economic shift, di mana nanti secara holistik bagaimana meningkatkan preventif dan promotif dari pasien itu menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah bagaimana inovasi yang terus dilakukan ke depannya terhadap pelayanan, mulai dari kita bisa melihat sekarang tadi disampaikan oleh Pak Dharma di home care, kami juga mengembangkan home care, di mana pasien tidak perlu datang ke rumah sakit tapi sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Yang berikutnya adalah consumer and human experience, itu menjadi satu tantangan juga, di mana tetap dituntut menurunnya biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh pasien terhadap layanan yang diterima. Yang terakhir ada kolaborasi. Dalam ekosistem kesehatan ini tidak bisa berdiri sendiri dan kita harus berkolaborasi kepada seluruh stakeholder kesehatan yang ada untuk menciptakan satu value yang tadi kita harapkan bisa memberikan kenyamanan bagi pasien. Nah, challenge yang bisa saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita mengembangkan digital healthcare development. Kita bisa melihat 7 poin utama di sebelah kiri. Kita bisa lihat bagaimana sistem desain yang akan kita terapkan. Jadi IHC juga sudah melakukan beberapa step pertama, yaitu menetapkan sistem arsitektur dari feature scalability. Kami juga dituntut standarisasi bagi 75 rumah sakit yang kita miliki dan 143 klinik di bawah naungan IHC untuk memiliki standar yang sama. Yang kedua adalah data storage. Data storage ini terkait dengan keamanan data medis. Bagaimana kita memberikan keamanan terhadap data-data tersebut untuk kita jamin dan kita bisa gunakan sebagai satu research bagi pelayanan pasien itu sendiri. Yang ketiga adalah data integration dan interoperability, di mana kita juga ada berhubungan di dalam dunia kesehatan dan rumah sakit itu dengan alat-alat medis yang memang saat ini juga tumbuh berkembang untuk memberikan satu nilai bagi parameter-parameter diagnostik bagi dokter dan tenaga medis untuk lebih memberikan dalam menegakkan diagnosa dan perawatan yang lebih akurat.
Yang kelima adalah data yang keempat data processing, juga data akuisisi, bagaimana nanti perkembangan big data dan intelligence yang akan memberikan satu future forecast bagi kesehatan si pasien itu sendiri. Yang keenam dan ketujuh adalah data security dan data exchange. Sehingga kesemuanya ini diharapkan dapat memberikan satu early detection dan predictive treatment bagi pelayanan kesehatan, personalized treatment yang akan lebih komprehensif, efektif dan efisien service, sehingga juga dapat memberikan satu nilai quality care yang meningkat bagi pasien. Ya, ini tadi sudah disampaikan Pak Imam bagaimana kita peran dari Pertamedica IHC sebagai salah satu anak BUMN di bawah Pertamina Group. Saya akan bahas terkait dengan teknologi leadership, di mana dituntut sekarang bahwa Kementerian BUMN itu akan sebagai leader dari capability teknologi digital di sisi global leadership dan industri kesehatan. Ya, bagaimana IHC melakukan transformasi? Jadi ada 4 visi utama dari Pertamedica IHC selaku rumah sakit BUMN, itu ada quality service excellence dan standardization. Berikutnya adalah bagaimana meningkatkan revenue akselerasi dan network expansion untuk meningkatkan scalability. Bagaimana juga dituntut dengan adanya lean operation bagi operational cost rumah sakit serta supply chain sinergi. Di mana kita ketahui dengan banyaknya jaringan yang ada di IHC, kita dapat membentuk suatu kemampuan untuk menekan biaya yang lebih rendah. Nah, tapi hal ini juga dihadapkan dengan adanya satu tantangan di mana COVID-19 telah 2 tahun ini hadir dan menantang kita untuk mempercepat proses teknologi transformasi ini menjadi lebih cepat. Ada 4 hal yang kita sudah jalani dari sisi teknologi, informasi teknologi kami. Yang pertama adalah bagaimana mengimprove pasien satisfaction dan flexibility, di mana pasien bisa mengakses layanan itu dengan mudah dan cepat. Yang kedua tadi kita membentuk community health, di mana untuk dalam beberapa pelanggan kami itu juga sudah kami coba optimalisasikan untuk mengengage bagaimana teknologi bisa masuk ke dalam community health yang ada. Yang ketiga adalah bagi tenaga medis kami, bagaimana mengimprove keamanan maupun dashboard informasi kesehatan dalam menegakkan dan melakukan perawatan di dalam rumah sakit. Nah, yang keempat adalah diharapkan dapat mereduce healthcare cost yang ada bagi pasien itu sendiri. Ya, ini adalah jejaring rumah sakit kita. Merupakan satu tantangan besar bagi kami untuk melakukan standarisasi, karena memang kemampuan dari masing-masing rumah sakit ini berbeda. Seperti yang disampaikan tadi, ada people, proses, dan teknologi. Kita lebih banyak menghadapi kendala di people, di mana people ini sangat menentukan proses implementasi dari teknologi. Sepakat yang disampaikan Pak Joko bahwa teknologi itu bisa kita beli, tetapi dalam implementasi di lapangan people sangat berpengaruh, di mana proses itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari people kita menjalani dan memanfaatkan teknologi tersebut. Kami memiliki 74 rumah sakit dengan 143 klinik, di mana ada lebih dari 8.000 beds yang kita kelola, termasuk juga di dalamnya ada tenaga medis 1.000 tenaga dokter dan 500 tenaga spesialis dokter. Kami juga sudah mengembangkan IHC telemedicine juga untuk mempermudah pasien untuk masuk akses kepada rumah sakit tanpa harus datang ke rumah sakit. Ya, ini adalah tantangan yang kami hadapi, bagaimana kita juga secara safety bagi tenaga medis kami, dan juga capability, bagaimana kita bisa bersaing di global. Nah, kami juga dalam hal ini telah membentuk satu kolaborasi, baik dari research maupun training dengan Mayo Clinic, salah satu best practice di dunia untuk industri kesehatan. Yang dimana nanti di akhir slide saya akan paparkan sedikit bagaimana Pertamedica IHC akan membangun satu rumah sakit internasional di Bali yang sudah menjadi amanah dari Kementerian dan Bapak Presiden untuk menjadi satu flagship international hospital. Ya, jadi ini adalah layanan IHC
healthcare service yang kita tahu secara umum ada pelayanan rawat jalan, layanan rawat inap, tapi dengan perkembangan teknologi kita menciptakan satu bisnis baru di mana yang dalam pelaksanaannya itu menciptakan satu value-value yang dapat memberikan keuntungan bagi pasien dan perusahaan. Pertama, kita bisa melihat tadi industri home care yang sudah berkembang saat ini. Juga kita selaku BUMN memiliki captive market BUMN di mana proses managed care populasi BUMN yang cukup banyak, sekitar 1 juta populasi yang tadi disampaikan, itu kita manage kesehatannya. Begitu juga tidak hanya dari populasi kesehatan, kita juga memiliki ada occupation health and safety di mana lingkungan dari lingkungan kerja maupun environment sanitasi dari lingkungan kerja itu menjadi satu value baru bagi industri kesehatan untuk dapat berkembang dan memberikan value yang baru bagi populasi BUMN pada khususnya. Kita juga memiliki beberapa specialistic services yang terus dikembangkan secara teknologi, baik dari sisi specialty service seperti jantung, neurologi, onkologi, dan beberapa layanan-layanan spesialistik lainnya. Yang juga dituntut dengan ke depan adanya dengan perkembangan teknologi kita akan menghadapi dengan robotik yang akan mengurangi proses people di masa depan.